Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, kelas MI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Algoritma NAPI Bias untuk Klasifikasi Kualitas Udara berdasarkan data ISPU DKI Jakarta. Latar belakang. Kualitas udara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Seiring meningkatnya aktivitas kendaraan bermotor dan industri, pencemaran udara juga semakin meningkat khususnya di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya menggunakan algoritma NAPI Bias untuk mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan data ISPU DKI Jakarta. Algoritma ini dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan memiliki performa yang cukup baik dalam proses klasifikasi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan algoritma NAPI Bias untuk klasifikasi kualitas udara berdasarkan data ISPU DKI Jakarta. Bagaimana performa algoritma NAPI Bias dalam mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan nilai akurasi conversion matrix dan classification report. Tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma NAPI Bias untuk klasifikasi kualitas udara berdasarkan data ISPU DKI Jakarta. Yang kedua, mengetahui performa algoritma NAPI Bias menggunakan nilai akurasi conversion matrix dan classification report. Asal data. Dataset bersumber dari satu data Jakarta yang menyediakan data indeks standar pencemaran udara ISPU DKI Jakarta secara resmi dan terbuka untuk publik. Data berisi hasil pengukuran kualitas udara di seluruh wilayah DKI Jakarta mencakup parameter pencemaran utama yang diukur secara berkala oleh Stasiun Pemantauan Udara Resmi Pemerintah. Manfaatnya ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan wawasan mengenai penerapan algoritma NAPI Bias dalam bidang klasifikasi kualitas udara menggunakan data ISPU. Yang kedua, manfaat praktis, membantu proses klasifikasi kualitas udara berdasarkan data pencemaran udara, menjadi referensi penerapan algoritma NAPI Bias pada penelitian sejenis, dan menambah pengalaman dalam implementasi machine learning menggunakan Google Colab. Deskripsi data dan preprocessing. Dataset yang digunakan memiliki 7 variabel dan 6 sebagai fitur, yaitu PM10, PM2,5, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, serta satu variabel kategori sebagai label atau target klasifikasi. Sebelum digunakan untuk pelatihan model, data melalui tahap preprocessing yang meliputi pengecekan missing value, penghapusan outlier menggunakan metode EKF, serta encoding pada variabel kategori. Sebelum memulai pengolahan data, saya menghubungkan Google Drive dengan Google Colab menggunakan fungsi Drive Mount. Tujuannya agar dataset yang telah saya simpan di Google Drive dapat diakses langsung oleh notebook. Pada output muncul tulisan Drive already mounted at content drive yang menandakan Google Drive telah berhasil terhubung. Tahap pertama, import library. Pada tahap pertama, saya mengimpor library yang dibutuhkan Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data NAMPI untuk operasi NumRig, sedangkan Skitlan digunakan untuk proses preprocessing pada pembagian data pelatihan model NAPI Bias dan evaluasi hasil. Tahap kedua, load dataset. Selanjutnya, saya akan memuat dataset ISPU DKI Jakarta yang telah disimpan di Google Drive menggunakan fitur Read Excel. Setelah itu, saya menggunakan head untuk menampilkan 5 baris pertama sebagai memastikan bahwa dataset yang berhasil dimuat dengan benar. Ada PM10, PM2,5, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan kategori. Tahap ketiga, cek missing value. Pada tahap ini, saya mengecek apakah terdapat data yang kosong menggunakan fungsi is_null sum berdasarkan output. Seluruh kolom bernilai 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa dataset tidak memiliki missing value. Tahap 4, remove missing value.
Meskipun tidak terdapat missing value, saya tetap menjalankan fungsi dropna sebagai bagian dari proses pre-processing. Hasilnya jumlah data tetap 3132, sehingga tidak ada data yang dihapus. Tahap 5, remove outlier. Selanjutnya saya melakukan penghapusan outlier menggunakan metode interquartile rank atau IQR. Proses ini bertujuan menghilangkan data yang memiliki nilai terlalu ekstrim agar kualitas data menjadi lebih baik. Setelah proses ini, jumlah data menjadi 2892. Tahap 6, encoding label. Pada tahap ini, saya mengubah variabel kategori dari bentuk teks menjadi angka menggunakan label encoder. Proses ini dilakukan karena algoritma Napi Bayes memerlukan data dalam bentuk numerik. Tahap 7, pembagian data training dan testing. Dataset yang kemudian dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing menggunakan fungsi train test split. Hasilnya diperoleh 2313,6 hasil data training dan 579,6 hasil data testing. Tahap 8, training model Napi Bayes. Selanjutnya saya membangun model menggunakan algoritma Gaussian Napi Bayes dan melatih model menggunakan data training melalui fungsi fit. Pada tahap ini, model mempelajari pola hubungan antara parameter pencemar udara dengan kategori kualitas udara. Di sini model berhasil dilatih outputnya. Tahap 9, evaluasi model. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi model. Pertama, model melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi predict. Kemudian performa model dievaluasi menggunakan akurasi, confusion metric, dan classification report. Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh akurasi sebesar 92,6% yang menunjukkan bahwa algoritma Napi Bayes mampu mengklasifikasikan kualitas udara dengan baik. Analisis hasil. Berdasarkan hasil pengujian algoritma Napi Bayes memperoleh akurasi sebesar 92,6%. Selain itu, hasil confusion metric menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar. Nilai precision recall dan F1 score pada classification report juga menunjukkan performa model yang baik. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, algoritma Napi Bayes berhasil diimplementasikan untuk klasifikasi kualitas udara berdasarkan data ISPU DKI Jakarta. Model memperoleh akurasi sebesar 92,6% sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma ini mampu memberikan hasil klasifikasi yang baik pada dataset yang digunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi algoritma Napi Bayes untuk klasifikasi kualitas udara berdasarkan data ISPU DKI Jakarta. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.